Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Itu masjid dong, apa nama yayasan Pak, nama masjidnya, bukan perorangan. Masih semangat kan? Alhamdulillah. Jakarta Barat. Sampai mana tuh? Kurang Bang. Sampai mana Jakarta Barat? Jakarta Barat. Bang Imam. Jakarta Pusat. Masa tuan rumah dikit banget sih? Yang mana Jakarta Pusat? Maju angkat tangan pusat. Alhamdulillah. Jakarta Utara. Ini banyak banget, ini utara deh. Timur. Oh, luar biasa. Bang Imam, Non Linda, nih udah datang semua dari Jakarta Selatan, Barat, Pusat, Utara, dan Timur. Betul. Udah hadir bersama kita semua di sini. Yang hadir juga selain adik-adik, juga banyak sekali pejabat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari para penyumbang dana sosial yang luar biasa telah memberikan sumbangsihnya untuk umat, dan mudah-mudahan juga keberkahan. Ujung-ujungnya mudah-mudahan juga usahanya tambah maju gitu. Amin, Bang, ya? amin. Kenapa? Bang, ada Pulau Seribu? Pulau Seribu ada? Hah? Enggak ada. Ada lo dikit. Mana dia? Coba, ada Pulau Seribu ada? Tuh ada tuh di bawah Pulau Seribu. Oh, di bawah kali ya. Bang, ada. Ya Allah. Ya girang banget kita nih pagi hari ini kumpul, selain para pejabat DKI juga, tokoh masyarakat, alim ulama, semua hadir bersama kita semua, Mas Imam sini. Jadi udah 10 hari terakhir kita silaturahim, mudah-mudahan berkah untuk semua ya Bang ya. Iya, menyambut Lebaran juga ya Bang ya. Iya. Sesaat lagi, jadi kita sambil silaturahim sebelum Lebaran nih Bang. Iya. Silaturahim sebelum Lebaran. Katanya silaturahim jangan cuma Lebaran, kalau perlu tiap hari dengan kesadaran. Betul. Kaya miskin bukan jadi ukuran yang perlu kita jalin persaudaraan. Gitu. Lihat Bu Silvi mangguk aja tuh kan. Paham Bu Silvi kalau gitu Bang. Makanya ya Allah, silaturahim jangan sampai kita lupain banget. Iya, Biar betul. gimana jangan sampai kita lupain. Yang jelas katanya buah pinang berbola-bola, buah sukun berduri-duri. Susah senang itu hal biasa, hidup rukun yang kita cari. Itu. Ya buat apa duit banyak kita kaya, kita berkelahi mulu di rumah tangga, mau ngapain? Iya jangan Bang. Ngomong-ngomong Linda anak kawin belum sih? Belum Bang. Belum. Bapak Basuki Basuki Cahayapurnama Cahayapurnama telah bersama-sama kita. Ini aja, Pak.
Yang jauh dari sini aja. Ayo. Coba. Masih. Ayo Pak, ini aja, yang cepat. Baik, selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada teman-teman media untuk berkenan menempati tempat. Ya cukup ya. Ya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk tari Zabit Betawi. Baik, bermula kata dengan bismillah, pangkal meminta pada yang kuasa, teriring ucapan alhamdulillah karena nikmatnya diberikan sudah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, Rasul pilihan. Semoga syafaat beliau berikan insya Allah kelak di hari kemudian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, terutama berupa nikmatul iman dan Islam, nikmat sehat sekalipun dalam berpuasa, sehingga kita bisa bersilaturahmi pada hari ini dalam acara Basis Peduli Umat 1436 Hijriah mensejahterakan umat dengan berzakat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara hari ini. Iya, Non Linda. Iya Bang Aden. Kita lanjut pembacaan ayat suci Al-Quran. Iya, kalau kata Bang Aden nih lampu redup di malam Jumat belajar silat lagi diuji. Kalau hidup mau selamat jangan tinggal sholat ame ngaji. Iya baik, dan itu dia. Langsung saja ya Bang Imam. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ilham Mahmudin yang merupakan juara 2 dari MTQ tingkat provinsi tahun 2015 dan akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 dan ayat 261. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
Bismillahirrahmanirrahim. Sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Ilham Mahmudin, juara 2 MTQ tingkat provinsi tahun 2015. Semoga yang membacakan, yang mendengarkan dan mengamalkan senantiasa mendapatkan keberkahan. Dan mudah-mudahan istri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi orang yang selalu menentukan ayat-ayat suci Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, kalaulah ada bunga yang merekah, pastilah bunga dari hulu. Kalau acara mau berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, baik, langsung saja kita akan mengundang dengan hormat Ketua MUI Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani untuk dapat naik ke atas panggung dan memimpin doa pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa mendapatkan Ramadan yang penuh barakah ini. Limpahkan rahmat dan maghfirah-Mu, tolong kami agar bisa mengakhiri Ramadan dengan tenang, khusyuk untuk beribadat kepada-Mu ya Allah, agar kami mencapai ridha-Mu. Ya Allah, ketika Ramadan selesai, bukakan pintu taubat atas segala kesalahan, kekhilafan yang kami lakukan pada bulan suci ini dan saat-saat sebelumnya. Masukkan kami ke dalam surga-Mu seperti yang Kau janjikan melalui lidah Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan ibu kota kami ini, Jakarta, kota yang kami tinggali ini, tempat yang aman, tempat yang kondusif, kami bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan segala kegiatan dan aktivitas dengan baik. Jauhkan kami dari segala gangguan dan kejahatan, segala fitnah dan cobaan. Bimbing kami, bimbing para pemimpin kami, ulama, umara, agar selalu berjalan di jalan yang lurus dan istiqamah. Pelihara, tunjukkanlah ya Allah yang benar itu benar, agar kami bisa mengikuti kebenaran itu, dan perlihatkanlah yang jelek itu adalah sesuatu yang jelek, dan bimbing kami untuk bisa menjauhinya. Ya Allah, lipat gandakan pahala
kepada para muzaki, para pemberi infak dan sedekah. Berikan naungan kepada mereka dengan naungan yang telah Engkau sediakan. Berikan petunjuk-Mu agar usaha mereka lebih maju, lebih sukses dan lebih berkembang. Ya Allah, kepada saudara-saudara kami yang Kau takdirkan mereka sebagai du'afa, limpahkan karunia-Mu. Limpahan karunia-Mu sangat kami harapkan agar mereka kelak akan menjadi orang-orang yang muzaki, orang-orang yang memberikan infak, orang-orang yang mau bersedekah. Jadikan tangan mereka di atas, kalau sekarang tangan mereka di bawah. Ya Allah, di bulan suci ini taufik dan hidayah-Mu sangat kami harapkan agar kami bisa selamat dalam menjalankan kehidupan di dunia dan selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian tadi doa yang disampaikan oleh guru kita semua, Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani. Dan selanjutnya Bang Aden. Iya, ke rumah mertua bawa dodol, jangan lupa dibungkus koran. Di acara kurang abdol, kalau kepala bajis belum laporan, gitu Bang Iman. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat untuk memberikan laporan Kepala Bazis Bapak Haji Jubaidi Adih, kami undang dengan hormat untuk ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan seluruh pejabat Provinsi DKI Jakarta, Ketua Basnas Republik Indonesia atau yang mewakili, para pengurus amil zakat baik level nasional dan juga tingkat provinsi yang saya hormati, para pejabat, para pengusaha, para dermawan undangan, hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, di bulan yang mulia ini, alhamdulillah kita bersama-sama hadir dalam acara Peduli Umat 1436 Hijriah 2015. Semoga acara ini insya Allah mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Gubernur yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan atau melaporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa Peduli Umat merupakan acara pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan amal sosial. Sekaligus dalam acara ini adalah bersilaturahmi dengan Bapak Gubernur, yaitu para muzaki, pemberi zakat, dan juga sekaligus para mustahik penerima zakat dalam acara suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Bajis Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga non-struktural di bawah Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta yang tugas dan pelaksanaannya mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dan amal sosial, dan sekaligus disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya maupun bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi laporan Kepala Bazis Bapak Haji Jubaidi Adih
Nah, Linda, Bang Ade, Ya. sebelum kita beranjak, tadi Kenapa, Bang Imam? laporan di akhir-akhir menurut saya itu yang konteksnya sangat kekinian. Kekinian. Kenapa Karena tuh, Bang? bicara mengenai penyalurannya saat ini tidak lagi dengan tunai, Betul. tapi cashless. Ya. Ini Pak Gubernur lagi giat-giatnya untuk bicara cashless, jadi tanpa tunai. Ya. Dan keuntungannya banyak. Salah satunya juga data menjadi lebih banyak dimiliki Betul. Pemprov DKI. Kalau misalnya tidak tunai kan kita jadi tahu rekening mana saja yang aktif, rekening mana saja, sebarannya ada di mana, pemanfaatannya untuk apa. Nah ini Gubernur kita lagi giat-giatnya. Ada misalnya salah satu aktivitasnya open data. Kemarin Open juga data. dilakukan di Pemprov DKI Jakarta. Iya betul. Ya. Jadi dengan sistem e-money ini membuat semua data jadi lebih terkoordinir dengan baik ya Bang Cakep. ya. Jadi nanti ketahuan Bang Aden kalau dapat sementara jadi mustahik. Dapat apaan? Dapat APG gitu ya, ketahuan jajannya di mana gitu kurang lebih gitu dah. Sekolahnya di mana gitu ya. Nah, itu dia. Oke, lanjut ya Bang. Lanjut. Ya lanjut. Jadi sekarang nih Bang Nah. Aden dan Bang Imam kita akan bersama-sama mendengarkan Ya. ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Betul. Kita akan sama-sama dengarkan tausiah. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semoga ini akan bermanfaat untuk para mustahik. Ya silakan diabadikan terlebih dahulu. Kami mohon selanjutnya dengan hormat Bapak Jubaidi Adi tetap di tempat dan Pak Basuki bisa berkenan kembali ke tempat. Berkenan dapat kembali. Rp10.000. Iya, silakan Dinas Kesehatan. Dan selanjutnya dari Dinas Pelayanan Pajak kami undang dengan hormat Bapak Haji Iwan Setiawandi dengan nilai Rp50 juta. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat Bapak. Dan selanjutnya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kami undang dengan hormat Bapak Dr. Andes Priyono MSI dengan nilai Rp37.500.000. Saya grogi kalau jadi ini. 96. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kami undang Dr. Rationo MMSI sebesar Rp10 juta. Dan selanjutnya Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal Bapak Catur Aswanto sebesar Rp10 juta. Wah, mohon izin Bu Tinia diralat menjadi Rp20 juta dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Wah, alhamdulillah dari 15 menjadi 20 para pihak. Terima kasih. Baik, selanjutnya Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah kami undang Insinyur Gamal Sirait sebesar Rp10 juta. Kemudian Dinas Perindustrian dan Energi Bapak Muhammad Haris Indratno sebesar Rp10 juta. Kemudian Dinas Tata Air Bapak Insinyur Agus Priyono Jendro MSc sebesar Rp10 juta. Kemudian Dinas Penataan Kota Bapak Insinyur Iswan Ahmadi MP sebesar Rp10 juta. Kemudian Dinas Pendidikan Bapak Ari Budiman sebesar Rp10 juta. Selanjutnya adalah Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Vera Revina Sari dan Insinyur Dr. Andes Irfan A sebesar Rp10 juta. Kemudian Bazis Bapak Jubaidi Adi sebesar Rp10 juta. Dan selanjutnya dari kantor wilayah Kementerian Agama Bapak Haji Ahmad Murtado dengan nilai Rp10 juta. Dari Dinas Bina Marga Bapak Yus Madai dengan nilai sebesar Rp10 juta. Dan selanjutnya dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bapak Edi Junaidi dengan nilai sebesar Rp10 juta. Dan dari Kakanwil Jakarta Timur. Dan selanjutnya dari Inspektorat Bapak Larso Marbun dengan nilai Rp8.500.000. Dan juga dari Badan Kepegawaian Daerah Bapak Madekar Mayoga dengan nilai Rp8.500.000. Dan berikutnya dari Asisten Pemerintahan Bapak Bambang Sugiono dengan nilai Rp5 juta.
Dan berikutnya dari Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bapak Mara Olwan Siregar dengan nilai 5 juta rupiah. Dan dilanjutkan dari Asisten Kesejahteraan Masyarakat Bapak Fatahillah dengan nilai sebesar 5 juta rupiah. Dan berikutnya adalah Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Ibu Silviana Murni dengan nilai sebesar 5 juta rupiah. Dan dilanjutkan dengan Bupati Administratif Kepulauan Seribu Bapak Budi Utomo dengan nilai sebesar 5 juta rupiah. Dilanjutkan dengan Dinas Kelautan dan Pertanian Bapak Darja Mudi dengan nilai sebesar 5 juta rupiah. Dan berikutnya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Dr. Andes Purba BKPM SOS SC dengan nilai sebesar 5 juta rupiah. Dan dari Dinas Perhubungan Bapak Andrian Syah dengan nilai 5 juta rupiah. Selanjutnya Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Ibu Ika Lestari Aji STMM sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya Dinas Pertamanan dan Pemakaman Insinyur Nandar Sunandar senilai 5 juta rupiah. Kemudian Dinas Kebersihan Bapak Isnawa Aji sebesar 5 juta rupiah. Kemudian Dinas Olahraga dan Pemuda Bapak Firman Syah sebesar 5 juta rupiah. Sekretariat DPRD Bapak Ahmad Sotar Karahap sebesar 5 juta rupiah. Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 5 juta rupiah. Jakarta Islamic Center kami undang Kiai Haji Sodri sebesar 5 juta rupiah. Kemudian Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Dr. Andes Ahmad Zufli sebesar 4 juta rupiah. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Sutanto Suhodo sebesar 3 juta rupiah. Deputi Gubernur Bidang Kendalian Kependudukan dan Pemukiman Haji Syahrul Effendi SHMM sebesar 3 juta rupiah. Badan Pendidikan dan Pelatihan Dr. Anda Budi Hasuti MPSI sebesar 3 juta rupiah. Asisten Perekonomian Bapak Franky Mangatas sebesar 2.500.000 rupiah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Bapak II Kurnia sebesar 2.500.000 rupiah. Asisten Administrasi dan Keuangan Bapak Andi Baso M sebesar 2 juta rupiah. Asisten Deputi Gubernur Bidang Transportasi Bapak Busrol Amin sebesar 2 juta rupiah. Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Bapak Insinyur Tarjuki NT sebesar 2 juta rupiah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dr. Andes Edison Sianturi MSI sebesar 2 juta rupiah. Unit Pengelolaan Perparkiran Bapak Sunardi M. Sinaga SSIP MM sebesar 2 juta rupiah. Biro Pendidikan Mental Spiritual Bapak Ahmad Ghazali sebesar 2 juta rupiah. Biro Kesejahteraan Sosial Bapak HS Haryoga sebesar 1.500.000 rupiah. Pusat Layanan Kesehatan Karyawan Ibu Rita Sri Mariatina sebesar 1.500.000 rupiah. Masih banyak non Linda, Bang Imam. Alhamdulillah masih semakin banyak semakin baik. Iya dong, kita peduli. Dan dilanjutkan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Denny Wahyu sebesar 1.500.000 rupiah. Dan juga Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya Bapak Dr. Andes Usmayadi MSI senilai 1 juta rupiah. Dan selanjutnya Bapak Bupati Administratif Kepulauan Seribu Bapak Budi Utomo sebesar 10 juta rupiah. Dan dilanjutkan dengan Asisten Deputi Gubernur Bidang Pariwisata Ibu Deli Indrayati senilai 1 juta rupiah. Dan Asisten Deputi Gubernur Bidang Indah Bapak Mahendra Satria senilai 1 juta rupiah. Dan juga Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan Bapak Marullah Matali MAGLC senilai 1 juta rupiah. Dan dilanjutkan dengan Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Pemukiman Bapak Dr. Andes Samsudin Lologau senilai 1 juta rupiah. Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Bapak Artal Reswan senilai 1 juta rupiah. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Bapak Muhammad Mawardi senilai 1 juta rupiah. Kantor Pengelola Kawasan Monas senilai 1 juta rupiah. Kodi Bapak Dr. Andes Haji Sukanta AS senilai 1 juta rupiah. LBIK Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zainuddin Yusuf senilai 1 juta rupiah. Biro Perekonomian Bapak Insinyur Adi Ariantara MM senilai 1 juta rupiah. Biro Hukum Bapak Agustino Darmawan senilai 500.000, Biro Umum senilai 500.000, UPT Planetarium dan Observatorium Bapak Dr. Bambang dari PD
Pasar Jaya dengan jumlah 205 juta rupiah. Iya, silakan Pasar Jaya. Selanjutnya PT Pelabuhan Indonesia 2 sebesar 200 juta rupiah. PT Jakarta Propertindo sebesar 150 juta rupiah. PT Pembangunan Jaya Ancol sebesar 100 juta rupiah. PT Indosemen Tunggal Perkasa atau Prakasa Tbk sebesar 75 juta rupiah. PT Perusahaan Gas Negara sebesar 60 juta rupiah. PT Adikarya Proyek Jalan Layang Khusus Busway Paket Tendean akan disampaikan oleh Insinyur Eri Satriadi sebesar 50 juta rupiah. Kemudian PT Duta Pertiwi sebesar 50 juta rupiah. PT Indomarko Prismatama atau Indomaret sebesar 50 juta rupiah. Dan dilanjutkan dengan PD Pembangunan Sarana Jaya senilai 40 juta rupiah. Dan PT Jaya Konstruksi MP senilai 25 juta rupiah. PD Air Minum senilai 25 juta rupiah. Dan juga PD Pal Jaya senilai 15 juta rupiah. Dilanjutkan dengan PT Sampurna Land senilai 15 juta rupiah. Dan dilanjutkan dengan PT Food Station Cipinang Jaya senilai 15 juta rupiah. Dan berikutnya adalah PT Patra Dinamika senilai 10 juta rupiah. Dan dilanjutkan dengan PT Pulau Mas Jaya senilai 10 juta rupiah. PT Jakarta Turisindo senilai 10 juta rupiah. BPTHR Lokasari senilai 7.500.000 rupiah. 7.500.000 rupiah maksud saya, mohon maaf. Berikutnya adalah PT Palija atau Kopkar Palija senilai 6.150.000 rupiah. PD Dharma Jaya senilai 5 juta rupiah. PT Cemani Toka senilai 5 juta rupiah. PT Fokus Indonesia Lighting senilai 5 juta rupiah. PT Aerowisata senilai 5 juta rupiah. Dan dilanjutkan dengan PT Gatra Loka Bersama senilai 4 juta rupiah. PT Jaya Mitra Bersama senilai 4 juta rupiah. PT Hori senilai 4 juta rupiah. PT Putra Cahaya senilai 4 juta rupiah. PT Fasindo senilai 4 juta rupiah. Dan juga PT Arifa Sukses Persada senilai 4 juta rupiah. Berikutnya adalah PT Meiji Indonesian Pharmaceutical senilai 3 juta rupiah. D&D Law Firm senilai 2,7 juta rupiah. PT Gaido Azza Darussalam Indonesia senilai 2.500.000 rupiah. CV Trimitra senilai senilai 1.500.000 rupiah. Rumah Makan Sinar Minang senilai 500.000 rupiah. PT Jior Taruna senilai 500.000 rupiah. Dan PT Fokus Jaya Utama senilai 500.000 rupiah. Iya, dan total hasil ZIS perusahaan pada tahun berapa Bang ini Imam? cukup besar, 1.673.850.000. Iya, di atas 1 miliar. Sekali lagi mudah-mudahan berkah usahanya, tambah lancar dan tahun depan lebih banyak, gitu ya. Kita langsung untuk ZIS pribadi. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Haji Edi Mahadi Hanafiah sebesar 60 juta rupiah.
Bapak Tempa Imandava sebesar 50 juta rupiah. Bapak Insinyur Iman Taufik sebesar 50 juta rupiah. Bapak Muhammad L. Sulaiman sebesar 13 juta 320 ribu rupiah. Bapak Iwan P. Darmawan sebesar 10 juta rupiah. Bapak Priyono Hari S sebesar 10 juta rupiah. Ibu Ambar Setiorini sebesar 4.425.000 rupiah. Bapak Denny Wahyu Haryanto sebesar 1.500.000 rupiah. Bapak Jafar M sebesar 1 juta rupiah. Atau Ibu Hajah Siti Urfiah sebesar 1 juta rupiah. Kemudian Bapak Iwan Amiruddin sebesar 500.000 rupiah dan Ibu Dwi Pratiwi Hetsya sebesar 350.000 rupiah. Ya, dengan demikian hasil ZIS pribadi tahun 2014 dan 2015 ini berjumlah 202.095.000 rupiah. Baik, kami mohon Bapak Kepala Bazis tetap di tempat. Dan selanjutnya kami akan mengundang Direktur Bank Syariah Mandiri Bapak Agus Dwi Handaya untuk dapat melakukan penyerahan atau melakukan rangkaian acara serah terima mobil operasional untuk Bazis dari Bank Syariah Mandiri. Yang telah mendonasikan 1 unit mobil. Ya, mobil operasional ya untuk keperluan Bazis. Alhamdulillah gampang urusan Pak Linda Betul, Bang Imam ya. Betul. Ya, terima kasih. Baik, kembali kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala Bazis untuk dapat tetap di tempat. Baik, dan selanjutnya setelah kita menyaksikan para muzaki dan dari para pejabat dan pengusaha menyerahkan ZIS dan kemudian BSM menyerahkan 1 bantuan mobil, kita akan panggilkan perwakilan dari para mustahik. Ratna Jamilah, Guru TPA Al-Khairiyah di Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan dilanjutkan dengan bantuan guru TPA TKA senilai Rp750.000 kepada Mujamilah Islamiyah dari Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan bantuan guru honorer madrasah senilai Rp750.000 diberikan kepada Abdul Adlim, Marbot Masjid Al-Ikhlas dari Karat Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya adalah bantuan marbot senilai Rp750.000 kita berikan kepada Lasia dari Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Dan berikutnya adalah santunan bedah rumah keluarga Ibu Marwiyah di Kampung Baru, Klender, Cakung, Jakarta Timur senilai 20 juta. Dan juga bantuan Masjid Jami Nurul Akhyar senilai 15 juta yang akan dilakukan oleh Madani di Tanah Merdeka Gang Aksor, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Dan selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kepala Bazis untuk memberikan bantuan atau zakat apakah akan menjadi kota cashless atau non tunai begitu ya? Betul ya. Jadi dan diharapkan Jakarta sebagai pionir kota non tunai atau program LCS yang dilansir oleh Bank Indonesia. Iya. Baik, kita saksikan bersama Kepala Bazis sedang memberikan secara simbolis kepada para mustahik yang hari ini mudah-mudahan berbahagia dan bisa memanfaatkan hasil zakat dan infak yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Iya, jadi yang diserahkan ada buku rekeningnya langsung dan mudah-mudahan sekali lagi bisa dimanfaatkan dengan baik. Iya, betul-betul teliti nih Pak Kepala ya. Iya. Satu-satu dilihat rekeningnya benar atau tidak. Ya, kalau bertukar repot Bang Imam. Iya. Pak Kepala butuh rekening saya Pak. Iya. Alhamdulillah. Baik, kami mohon untuk berkenan berfoto bersama para mustahik. Kembali ke tempat. Dan kami mohon berkenan Bapak Kepala Bazis masih tetap di tempat ya Bang ya? Iya. Pak Kepala Bazis masih fit Pak ya? Iya. Aktivitasnya masih ada beberapa lagi. Alhamdulillah puasa-puasa semangat Bang Iya. terus ya. Buat adik-adik yang ada kue silakan dinikmati. Oh nggak ada ya? Masih puasa semua. Baik. Baik, hadirin yang kami hormati, zakat, infak dan sedekah yang tadi dibagikan kepada para mustahik yaitu para penerima yang berhak dan tidak terlepas dari jerih payah dan kerja keras dari para petugas operasional di bawah binaan pengurus Bazis. Dan kita saksikan bersama
Bapak Basis akan memberikan penghargaan kepada para pembina, petugas operasional dan pengumpulan ZIS terbanyak tahun 2014. Ya, dan kita akan mulai dengan Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kami mengundang Bapak Dr. Andes Haji Syamsul MSI, Wali Kota Jakarta Selatan, bersama Bapak Supriyanala SKM MSI, Kepala Kantor Basis Jakarta Selatan, selaku juara 1 untuk penghargaan pengumpulan Jakarta Selatan. Dan dilanjutkan dengan Kota Administrasi Jakarta Timur, kami mengundang Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Dr. Andes Bambang Musyawardan MSI, dan juga Bapak Dr. Andes Dwi Pusara, Kepala Kantor Basis Jakarta Timur, selaku juara 2 dari pengumpul Basis terbanyak tingkat Kota Administrasi. Dilanjutkan dengan Jakarta Barat, kami mengundang Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Haji Muhammad Anas Effendi SHMM, dan juga Kepala Kantor Basis Jakarta Barat, Bapak Dr. Andes Jamburi, untuk dapat bergabung ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk Basis Kecamatan, juara ke-1 diraih oleh Kecamatan Setia Budi. Kami undang dengan hormat Bapak Freddy Setiawan SSCP MSI, Camat Setia Budi, dan nama petugas operasionalnya kami undang dengan hormat Dr. Andes Ali Usman Ibrahim, petugas operasional Basis Kecamatan Setia Budi. Dan untuk juara kedua adalah Kecamatan Cengkareng. Kami undang dengan hormat Camat Cengkareng. Wah, ini banyak pendukungnya ini. Bapak Ali Maulana Hakim, SIP MSI. Nama petugas operasional kami undang pula Bapak Asari Rashid Esos, petugas operasional Basis Kecamatan Cengkareng. Dan untuk juara ketiga, Kecamatan Kebayoran Baru. Wah, nggak ada pendukungnya, makanya tadi Pak Ali Maulana luar biasa ya. Kita undang dengan hormat Kecamatan Kebayoran Baru, camatnya adalah Dr. Andes Haji Edi Suherman, dan petugas operasionalnya adalah Bapak Ahmad Iqbal Esos. Kami persilakan untuk maju ke depan. Ya, dan selanjutnya untuk mulai pengumpulan basis kelurahan, juara pertama diraih oleh Kelurahan Kuningan Timur. Kami mengundang Bapak Muhammad Fajar Santoso APMSI, Lurah Kuningan Timur, beserta petugas operasional basis Kelurahan Kuningan Timur, Bapak Suparno SKM. Dan dilanjutkan dengan juara kedua yaitu Kelurahan Pondok Pinang. Kami mengundang Lurah Pondok Pinang, Bapak Iwan Santoso AP, beserta dengan petugas operasional basis Kelurahan Pondok Pinang, Bapak Khairul Saleh. Dan juga juara ketiga diperoleh Kelurahan Cilandak Barat. Kami mengundang Lurah Cilandak Barat, Bapak Insinyur Syamsul Rizal, beserta petugas operasional basis Kelurahan Cilandak Barat, Ibu Ulfiah Farida. Dan selanjutnya untuk Basis Satuan Kerja, juara pertama diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan pembina Dr. Haji Abdurrahman MAG, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, sementara petugas operasionalnya Hajah Nurdiana SSI. Kepada yang kami persilakan menuju ke depan. Dan juara kedua diraih oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Kami undang Bapak Agus Bambang Setio Widodo, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, dan sebagai petugas pajak yaitu Bapak Dadang Hendra. Mohon izin petugas operasional basis gitu, di kebawah pajak ya. Dan selanjutnya untuk juara ketiga diraih oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kami undang dengan hormat Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Dr. Andes Masrokan MSI, dan nama petugas operasional yang bertugas adalah Sumiarsi. Kami undang dengan hormat untuk ke depan. Dan selanjutnya kami akan persilakan Kepala Basis untuk memberikan piagam penghargaan kepada para pembina dan petugas operasional. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada orang-orang yang sudah berkeringat paling banyak mengumpulkan zakat dan infak sehingga kita bisa sama-sama berbagi. Tuker. Oke. Baik.
Sekali lagi Linda, saat ini kita sedang menyaksikan pemberian penghargaan kepada para pembina dan petugas operasional yang telah sibuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Dan diberi penghargaan yang setimpal tentunya ya Bang. Iya, dan lebih penting penghargaan dari Allah SWT. Betul, ya. betul sekali. Karena sebagai fasilitator saja di sini ya Bang, pemberi rezeki dari yang berlebih pada yang kurang, penyalurnya adalah para petugas ya, dan pembinanya tentunya. Betul. Kita saksikan bersama-sama. Bang Adin mau nggak tuh dapat kayak gitu? Kita dibantu orang dengan beri zakat ini, mudah-mudahan kesono ini yang biasa kita zakat dia akan mengeluarkan zakat. Walaupun tadi Pak Kepala sampaikan penerima dan pemberi sama-sama mulia. Oh iya, tentu kita berharap bisa tangan di atas pada waktu-waktu gitu ya, Pak ya. Dan luar biasa sekali di sini banyak adik-adik pelajar kita ya yang dapat bantuan juga. Ini menandakan bahwa begitu peduli terhadap pendidikan. Alhamdulillah kalau kita lihat sekolah udah gratis Bang. Hah? Gratis ya? Alhamdulillah ya. Hari ini sekolah nggak ya? Adik-adik sekolah nggak hari ini? Libur ya? Luar biasa. Tenang, ada kepala dinas pendidikan. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya. Iya, sebentar lagi kok Linda, Bang Ima. Iya Bang Adin. Sebentar lagi habis. Ini sepertinya masih pada semangat tapi karena ruangannya dingin sekali ya Bang ya. Karena bulan puasa. Tadi malam juga udah mulai itikaf Bang. Pak Imam sini malam ya? Itikaf, udah mulai malam ganjil tadi malam. Iya. Alhamdulillah. Iya, baik. Selanjutnya kita akan persilahkan Kepala Bazis untuk berkenan berfoto. Kami mohon mungkin agak bergeser sedikit ke kiri biar agak center. Di tengah Pak Kepala Bazis Pak ya. Kepala di tengah, kemudian Bapak dan Ibu agak rasanya white ya. Iya. Udah. Baik. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan yang hormat kepada para pembina dan para petugas operasional untuk Di DKI Jakarta, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memberikan sumbangsinya dalam bentuk zakat. Pak Gubernur, Pak. Betul ya. Pak Gub, lihat sini Pak. Iya, yang pertama tadi dari Bank DKI, yang kedua dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Provinsi DKI Jakarta berfoto dan Kepala Bazis bersama para muzaki yang memberikan nilai tertinggi. Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Terima kasih. Kami persilakan dengan hormat para penerima penghargaan untuk kembali. Dan kami mohon berkenan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama untuk dapat memberikan sambutan. Hadirin yang kami hormati. Dari deputi sampai yang golongan terendah. Yang saya hormati Kepala Bazis Provinsi DKI Jakarta, walaupun PNS kuasanya besar. Pak Jubaidi Adi, Kepala Kanwir Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Abdurrahman, para Direktur BUMD, Direktur Bank Syariah Mandiri, Pak Agus, saya hormati juga Ketua Umum Pos Rumah Zakat Bapak Nur Effendi tadi. Mana Pak Nur Effendi tadi? Tulisin namanya. Oh, di belakang. Saya kira di depan, Pak. Para muzaki dan mustahik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama kita ucap syukur, ini kedua kali saya hadir di acara basis ini. Nah, saya sudah perkirakan pasti penerimaan akan turun. Kenapa? Karena kita tidak mau memaksa lagi orang kalau ngurus surat izin di kantor lurah atau di mana disodorin suruh sumbang. Itu namanya tidak ikhlas. Ya kan? Kalau tadi Ustadz Dery bilang tadi ada susu, ini juga ada susunya nih, susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan harusnya. Ini neken ini. Ini neken namanya. Nah, saya bilang tidak boleh. Dan saya terima kasih kepada Bank DKI, juga dari Mandiri, di dalam ATM pun sudah ada menunya. Hanya menu di Bank DKI mesti dirubah nih Pak Tresno, dirubah. Kita boleh masukkan berapa yang kita mau. Dan jangan 5.000, mesti naikkan 10.000 seperti yang Bank Syariah Mandiri. Jadi ini juga baik. Nah, yang lebih mau kami lagi apa? Seharusnya seluruh kantor PTSP nanti, ada Pak Edi Junaidi, itu menjadi ya semacam, di kantor lurah kan sudah UPC nih, unit pengumpul zakat. Itu juga dipromosikan nomor rekening dari Bazis. Nah, saya terima kasih Bazis, kali ini sudah tidak boleh pakai kontan. Kenapa? Saya khawatir penyalahgunaan. Kalau mau nipu orang, paling gampang nipunya pakai unsur agama. Jadi hati-hati, di dalam unsur agama ini bisa banyak penipu masuk di dalam. Istilahnya kambing berbulu domba. Kayaknya domba nih, padahal ini kambing ini. Kita nggak mau itu terjadi. Maka kita tidak mau bantuan duafa ini satu orang jual 1.000 nama, tahu-tahu kita datang hanya 200. Nah, sering sekali terjadi. Bukan berarti dia kurang beriman, memang orang tidak beriman, pura-pura beriman. Dia masuk ke dalam. Nah, ini kita tentu dengan cara ini bisa diatasi. Yang kedua, saya juga mau minta kepada Dinas Pendidikan, kalau sampai orang terima beasiswa, tadi satu sekolah kuliah saja hanya 3,6 juta. Anak SMA tadi hanya 2 jutaan ya tadi ya. Ini tidak cukup. Kalau sekolah di tempat yang swasta sama biaya hidup, bukan biaya hidup, transport, uang jajan, dia butuh SMA itu kira-kira 800.000 sebulan. Juta. Kami tidak mau di Jakarta ada 40% anak 12 sampai 17 tahun itu tidak sekolah. Karena orang tuanya tidak mampu. Gajinya hanya upah minimum provinsi. Tapi bagaimana uangnya supaya tidak disalahgunakan? Kami membuat ATM hanya bisa ditarik 50.000 per minggu. Dan bayar uang sekolah semua harus debit. Nanti bulan Juli habis lebaran kita akan kumpulkan di sini ada 489.000 anak penerima KJP untuk beli perlengkapan sekolah dan buku bacaan, buku cetak di pameran di JCC ini. Nah, mereka akan beli sehingga diskon buku dari pabrik, dari percetakan langsung untuk anak, bukan untuk oknum kepala sekolah lagi, bukan untuk oknum guru. Lalu tabungan anak inilah yang jadi bekal dia nanti kalau dia mau kuliah. Jadi semua harus teratur. Saya tadi juga bicara dengan Bazis DKI, bantuan masjid, surau atau musola, saya juga tidak mau Bapak bantunya setengah-setengah. Jadi kalau ada masjid, musola yang tidak selesai, pertama Bapak harus cek jamaahnya sumbang berapa. Itu penting. Jangan jamaahnya, saya lakukan ini di Belitung Timur waktu saya jadi bupati. Saya waktu jadi bupati memimpin 93% muslim. Dan DPRD dikuasai partai Islam 55%. Nah, kenapa saya bisa terpilih jadi bupati tanpa nyogok? Karena banyak ustadz yang kiai yang bilang begini, pemimpin agama, dipimpin orang yang belum dapat hidayah tapi melaksanakan ajaran Islam,
Islam akan lebih maju daripada dipimpin orang dapat hidayah kelakuannya kafir katanya. Nggak maju Islam karena dikorup uangnya. Jadi nggak usah heran kalau saya bisa jadi bupati di tempat saya. Saya nggak mau kembali, adik saya sudah jadi bupati. Kami kalau kampanye nggak pernah nyogok. Minta 5.000 rupiah buat pulsa saja kami tolak. Nah, bagaimana sistem yang saya buat dalam membantu masjid atau musola atau surau? Sederhana sekali. Saya tugaskan bagian sosial saya tiap Jumat itu sholat Jumatnya keliling. Lalu catat jamaahnya naik mobil apa, rokoknya apa. Rokoknya LA Light 2 bungkus sehari. Sumbang masjid seminggu 5.000, kurang ajar nih orang, saya bilang. Naik kijang kapsul, kalau di kampung saya itu kijang komando itu namanya kijang kapsul dulu tuh. Sebelum kijang kotak ya kijang kapsul. Motor terbaru, sumbang masjid seminggu 5.000, 10.000. Makanya saya mulai catat. Kalau sumbangannya seperti ini jangan dikasih bantuan, kirim kiai buat kasih tausiah. Dia lebih butuh tausiah daripada kasih bahan bangunan, kasih uang bisa ditilep. Dia jual nama agama. Misalnya ada contoh satu begini, dia datang ke saya, dia minta ganti seluruh atap masjid. Cukup besar waktu itu. Awas ya, kalau Pak Bupati tidak mau kasih ya, saya akan bilang sama semua orang, ini karena bupatinya kafir, makanya tidak mau bantu masjid. Wah, dia pinter ngomong gitu, saya senyum-senyum aja. Ya sudah, nanti tunggu habis sholat Jumat, saya mau datang. Wah, dia ngomong-ngomong, ternyata dia itu kontraktornya. Mau minta besar gitu loh. Terus dia bilang ini, wah ini hati-hati nih. Dia udah ngomong sama saya, Bapak bisa saya bilang kafir. Terus dia bilang, saya ini sekolah Islam, SD sampai SMP. Saya bilang, yang terbilang kafir kalau yang tidak pernah, yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Saya bilang, kamu yang galak-galak ini kagak pernah sholat Jumat, kurang ajar loh saya bilang. Saya tidak terbilang kafir, karena belum dapat hidayah saya bilang. Nah jadi saya mulai hitung. Misalnya contoh ada satu masjid, dia udah kumpulkan uang 350 jutaan kalau nggak salah. Dia waktu itu masih kurang 40 juta atau berapa saya lupa. Kira-kira angka cukup besar untuk kabupaten kami. Saya kasih. Lalu preman-preman tanda kutip, tim sukses ini protes sama saya. Bapak keterlaluan. Saya mau bangun musola 9 juta, 10 juta, Bapak tidak mau bantu. Sementara masjid yang sudah kaya, terkumpul 350 juta, Bapak bantu puluhan juta. Saya jawab, kenapa saya mesti bantu masjid itu? Karena dia udah keluarkan habis-habisan tenaganya. Tahun depan baru akan jadi. Saya berpikir alangkah baiknya sholat Idul Fitri tahun ini, masjidnya sudah rampung. Jadi saya bantu. Sementara yang musola ini cuma mau gaya-gayaan saja. Sholat juga kagak. Mau pengen dapat proyek 9 juta. Saya tidak mau kasih. Dia marah-marah sama saya tidak peduli. Nah saya ingin mengajak Bazis seperti itu Pak. Sehingga Bazis bisa meminta sumbangan banyak. Bisa ngomong sombong. Masjid ini saya selesaikan. Masjid ini saya selesaikan. Jadi jelas Pak. Nah, jadi bagaimana cara ngitungnya? Bapak harus lihat. Saya juga pernah ketipu Pak, banyak Pak. Di kampung saya juga banyak. Biasanya orang politik begitu pengumpulan dana bangun masjid suka mau jadi panitia. Duitnya kasih, ada yang nilep tuh Pak. Itu banyak tuh. Yang jarang sholat, jarang takut sama Allah itu berani tuh nilep uang masjid gitu. Tapi banyak di lingkungan kita seperti ini. Nah, saya masih bicara jujur. Kita ada Arkonin. Konsultan, kita ada Jakarta Jaya Konstruksi. Bapak undang mereka. Jadi kalau ada masjid musola yang tidak selesai, tidak jelas, minta Arkonin desain yang bagus, sehingga masjid-masjid di Jakarta bisa bagus. Lalu dihitung butuh biaya berapa menyelesaikan masjid ini. Lalu jamaah yang hadir ditanya, kamu komitmen tiap bulannya berapa? Mungkin 5 tahun baru terkumpul tempat itu. Kita patungan saja Pak. Dengan Bazis, dengan uang saya operasional kita patungan. Selesaikan misalnya gitu Pak.
Kita selesaikan, lalu di masjid itu harus menjadi UPC, unit pengumpul zakat. Jamaah baru cicil seperti bank tanpa bunga ini. Kan masjidnya dia yang pakai. Nah, saya ingin seperti itu. Lalu kita juga ingin para guru-guru ngaji, marbot, muazin, yang tidak mungkin lihat tanah suci Makkah itu tidak mungkin kalau dari sisi ekonomi mereka. Nah, kita juga harus bantu supaya mereka bisa melaksanakan. Ya, walaupun naik haji kecil lah, haji kecil karena umroh aja. Ngantrinya lama, gimana mau naik haji sekarang? Keburu ketemu Tuhan nanti ke akhirat. Terlalu lama. Nah, ini juga perlu. Nah, kita juga ada mendorong Dewan Masjid Indonesia yang cabang Jakarta. Saya bilang masjid-masjid yang terlalu kecil, tanya tetangganya, mau nggak mereka mewakafkan tanda kutip supaya kami DKI membeli tanah-tanah bersertifikat tersebut, kita bongkar sehingga masjidnya halamannya jadi luas, ada taman. Bisa kaum ibu-ibu mau buat pengajian, kita ada bisa bikin ruang publik terpadu ramah anak. Jadi semua terpadu. Karena tiap-tiap orang di keluarga di Jakarta 10 juta penduduk, semua rumah tangga mempunyai kesulitan masing-masing. Karena itu dia mesti kumpul. Benar tadi kata Ustadz, nggak suka panggil Ustadz, teman saya dari rocker ini. Saya juga kaget ada di sini. Kemarin dia datang ke rumah, saya nggak tahu. Kadang Sabtu Minggu paling nikmat itu Pulau Kapuk lah, kalau ada celah 1-2 jam itu. Kalau mau antara acara siang sampai acara malam, wah ini kalau nggak ada film bagus, paling enak tidur aja udah. Nggak ada tempat yang lebih enak kerja seharian kalau ada celah, bisa tidur siang seperti itu. Bener katanya, semua pasti mati. Nah, saya pengen sekali sebetulnya, yang paling penting itu bagaimana orang diajarin takut akan Tuhan. Saya selalu bilang punya 2 rumah nggak bisa tidur sekaligus di 2 rumah. Punya 2 kamar tidur nggak bisa tidur sekaligus di 2 kamar tidur. Bahkan punya 2 ranjang di 1 kamar tidur pun tidak bisa tidur di tempat yang sama. Saya beli 2 bantal yang bagus, nggak bisa tidur 2 bantal juga. Karena terlalu tinggi, sakit leher saya. Tetap bantalnya ya 1. Meninggal 1 kali 2. Mungkin kalau saya pakai peti agak panjang sedikit, 2,1 kali galinya. Ya pasti begitu. Nah, saya setuju sekali. Nah, saya kenapa pikir, kayak tadi terima kasih juga pada Kak Baziz, saya minta tahun lalu, masih ada tausiahnya nih. Jangan cuma kumpul-kumpul gak ada tausiahnya nih. Oh, ini bagus banget, undang-undang yang bisa nyanyi, setengah stand up comedy gitu kan. Kasih tausiah lagi. Saya kira anak-anak muda itu masih seperti itu. Di lingkungan kampung saya, anak muda itu biasa judi dan biasa begadang. Kenapa saya tidak? Karena saya kepengaruh lagu tausiahnya Rhoma Irama. Lagu begadang jangan begadang, aku merarat karena judi gitu loh. Itu mempengaruhi saya waktu kecil. Karena bapak saya punya bioskop. Dulu jarang ada orang-orang yang dari istilahnya dari awam profesional menjadi ustadz atau penceramah. Sekarang sudah banyak. Nah, ini saya kira model-model ini anak-anak muda suka. Kita ada RPTRA, asal masjidnya luas, besar. Siapa yang beli tanahnya? DKI. Nanti difungsikan untuk itu. Nah, saya harap Baziz juga mulai kerjasama dengan Kominfo kami. Dengan Dinas Pendidikan, kita mesti cari tahu kenapa si anak ini harus minta bantuan Baziz. Biar anak-anak ini KJP yang tanggung, Pak. Basis bisa konsentrasi untuk anak-anak PAUD, ibu-ibu mau sekolah, bisa kirim orang naik haji, atau selesaikan masjid-masjid. Jadi dulu waktu saya di Belitung Timur, saya katakan tidak boleh ada masjid yang jelek. Bapak boleh main ke Laskar Pelangi, Bapak lihat di pinggir jalan, Pak, nggak ada masjid yang jelek, Pak. Kalau jelek nggak selesai, saya ikut urunan. Berapa Anda mau urunan, saya mau ikut urunan. Jadi supaya ada pendidikan. Kayak kemarin saya tanya, berapa menyelesaikan masjid ini? Saya datang ke buka puasa bersama. Langsung ngomong, 2 miliar. Ngaco saya dalam hati ini orang ini.
Enak aja udah selesai bilang 2 miliar. Saya langsung bilang bagian ini, panggil kontraktor, hitung berapa duit. Kita selesaikan saja. Nah tahun ini juga doakan, kita akan mudah-mudahan proses lelang semua berjalan dengan baik. Kita akan punya masjid pertama di balai kota. Ini pertama kali kita punya masjid. Karena selama ini, karena balai kota waktu dibangun Belanda, mungkin Belanda ini orang rata-rata Kristen atau Katolik. Jadi bangunannya tidak ada masjid. Saya kira masjidnya cukup mewah juga ya, apa markup lagi nih? Saya lihat ini 40 miliar ini lebih ini masjidnya ini. Kita bangun sampai 40 miliar, saya nggak tahu ini masjid pakai granit atau apa. Tapi saya betul-betul mau bagus, asal jangan nipu aja gitu bangunnya. Kita lagi suruh seleksi lagi, nilainya seperti apa. Kalau dia bisa selesaikan bangun, mungkin tahun ini udah jadi. Ya minimal Januari bisa selesai. Saya kira itu sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang telah ikut. Harusnya nggak terima kasih, zakat itu wajib hukumnya, bukan sunnah ini, betul ya? Bukan makruh ya. Saya sekolah Islam saya lupa. Ini wajib hukumnya. 2,5% masih kecil. Coba kamu jadi orang Kristen, 10% bos. 10. Jadi dia masih tulis buku 10% gitu loh. Ini 2,5. Nah saya kira ini wajib. Saya juga ikut memberikan sedekah ini, saya ikut. Nah saya juga ikut, saya ingin gerakan ini bisa membuat tidak ada lagi kaum duafa yang tertinggal. Jadi kalau kasarnya kita bicara, kalau kita tidak memperhatikan nasib kaum duafa dan orang miskin, janda-janda yang tidak harus bekerja setengah mati, sebetulnya kita menghina firman Tuhan. Kita menghina Tuhan. Percuma kita lakukan ibadah, percuma kita melakukan sumpah jabatan, tapi kalau kita tidak memperhatikan mereka, kita menghina Tuhan sebetulnya. Ini menghina firman Tuhan. Nah sekali lagi saya harap, saya bukan mau kasih tausiah, saya ingin Jakarta ini tidak ada seorang pun yang tertinggal karena dia diizinkan Tuhan untuk miskin sementara. Dan kita selalu menghibur orang biar miskin yang empunya surga, yang orang miskin empunya surga. Tapi dunia ini Anda bantu dong sekarang. Jangan menolak sekarang, harus kita bantu. Kalau bisa kita bantu sekarang. Ya sekali lagi saya harap Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau ada ketemu orang yang susah, ijazah nyangkut, lapor ke lurah camatnya. Kalau sampai lurah camat tidak peduli, bisa SMS ke saya. Nomor saya juga masih sama di kartu nama, biar kita akan selesaikan. Dia tidak boleh seorang pun kelaparan, apalagi tidak sekolah atau miskin. Kalau sakit langsung datang ke puskesmas. Saya kira ini akan kita lakukan bersama. Dan saya yakin kalau semua takut akan Tuhan, bukan manusia yang membangun kota Jakarta sebetulnya. Sia-sia kita bangun kota ini kalau bukan Tuhan yang menjalankan, mengizinkan ini semua terjadi. Makanya saya bisa berdiri di sini pun Tuhan yang izinkan. Orang nggak suka dengan saya, terserah Anda. Kalau saya cerita lebih mundur ke Belitung Timur, ada sekelompok orang Islam tidak terima saya yang belum dapat hidayah menjadi pemimpin di sini. Kalau di Belitung Timur dia katakan begini, mungkin Tuhan izinkan seorang Ahok jadi bupati untuk mempermalukan pemimpin-pemimpin kita yang dapat hidayah tapi kelakuannya kafir, korup. Makanya Tuhan izinkan seorang yang tidak korupsi untuk memimpin kita. Ini pengakuan orang-orang di kampung pilih saya. Makanya saya katakan ini persoalan cuma hidayah. Ini persoalan hidayah, dan bahkan guru agama saya waktu minta saya belajar pengajian, saya kadang-kadang kalau lihat orang ngaji bisa hafal juz 30, saya agak iri juga. Harusnya saya bisa tuh saingan kayak dia sebetulnya. Kenapa nggak bisa? Karena waktu mau belajar di masjid diusir keluar dari masjid. Karena terlalu banyak masyumi. Kafir nggak boleh masuk ke masjid. Kamu kafir tidak boleh belajar. Dari mana ajaran seperti itu? Tapi inilah kepicikan yang terjadi di kita, kemunafikan yang berbalut agama yang merusak negeri ini. Kalau kita semua tidak munafik, apa yang diajarin di agama Islam, orang munafik itu ditaruh di keraknya itu loh, buat
neraka itu loh. Jadi yang kalau ada keraknya taruh di bawah tuh buat alas, kira-kira buat dibakar, kira-kira gitu. Nah ini yang harus kita selesaikan di DKI. Saya tidak ingin Pemprov DKI diisi oleh pejabat yang munafik. Ya semoga Tuhan meridhoi memberikan kita semua untuk melaksanakan mewujudkan Jakarta baru. Terima kasih. Ada jadi keren ngomong religi, apa sih arti Bang Imam itu? Kurang lebih begitu artinya. Yuk, oke, siapa nih? Ada tim lo Bang, tapi masih setting tapi tuh. masih siap-siap kayaknya Bang. Bang, Dan, anaknya ada nggak salah satu di antara ini? enggak ada kayaknya. Udah punya anak belum? Belum. Ya, Pasti yang kamu jelas ngomong kita yang- ucapin terima kasih ya Bapak Ibu hadirin yang udah hadir di sini dari pagi sampai gini hari. Iya. Yang udah datang ke sini sama-sama bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Benar. Ini Bang, habis sahur belum tidur lagi nih Bang. Langsung ke sini. Langsung ke sini nih tadi. Luar Nih biasa adik-adik ya. yang ada di sini nih semuanya. Mudah-mudahan harapan Pak Gubernur tadi menjadi kenyataan di Ibu Kota Jakarta. Iya, betul sekali Bang. Dan ini juga Bang, kita juga mau infokan ya Bang, kalau nanti ini kepada para penerima bantuan pendidikan, nih adik-adik yang ada di sini, semuanya para mustahik juga jangan pulang terlebih dahulu nih Bang. Ya setelah selesai jangan Setelah pulang selesai. dulu. Iya, karena akan langsung diserahkan Bang. Oh, ini hari juga. Jadi inti itu gini, kita tidak ingin ada penyalahgunaan kaum duafa yang nerima bantuan basis. Ya udah bisa aja kan 1.000 orang, 2.000 orang kita tahu nggak? Bisa nggak ngecek siapa-siapa yang terima? Saya tidak kesuuzon, tapi minimal saya mau menghindari orang main gitu. PHL aja berani kok, ya kan? Orang di gereja aja nekat masuk kantong kolektor keluarin duit aja berani kok gitu loh. Itu fakta, jadi kita nggak bisa lagi. Jadi justru kalau mau nipu mau apa orang bisa masuk ke cerita agama. Nah dengan cara semua anak terdaftar, saya punya data di dinas sosial betul nggak anak ini yang pantas dibantu. Di dinas pendidikan sudah dapat belum KJP? Kalau belum dapat kita kasih KJP dong. KJP lebih besar kok daripada bantuan basis. Nah dia tujuannya itu. Makanya saya senang beliau melaksanakan yang saya minta gitu. Tahun lalu saya minta dia laksanakan. Itu aja sih kuncinya sebetulnya. Nah tahun ini saya kasih PR baru lagi nih. Bantuan masjid nggak bisa secuil-cuil. Jadi kalau masjid minta bantu diselesaikan, dilihat jamaahnya sanggup kasih berapa per minggu. Dari sanggup kasih berapa per minggu, kita mau selesaikan lebih cepat nggak? Kalau ngumpulin jamaahnya ini mungkin 5 tahun baru kumpul nih. Kenapa nggak kita selesaikan aja masjid ini? Kita kan ada biro dikmental, kita juga sering kasih bantuan hibah ke yayasan-yayasan. Nggak jelas, kalau Anda buka yayasan, nggak bisa menghidupi lagi anak yatim piatu, berarti Anda udah menyalahi undang-undang yayasan. Anda menyisakan uang untuk tujuan membantu orang miskin, nggak bisa. Kenapa masih minta uang sama kita? Anakmu saja pindah ke kita. Terus kalau tanah yayasan, kamu nggak sanggup lagi pelihara yayasan ini gitu loh. Jual saja ke DKI. Jadi jangan menjual nama yayasan, mau pelihara orang miskin, tapi minta sama DKI gitu loh. Jadi lebih baik uang DKI difokuskan. Mau bangun masjid, mau piara yayasan, mau piara panti-panti, kita bangun panti yang baik. Jadi kalau kaum duafa, janda, miskin, semua udah kita tanggung deh. Tinggal sama kita aja udah. Nggak usah dapat belas kasihan tiap tahun gitu, kasihan. Ini setahun sekali gitu, terus kayak beasiswa. Anak beasiswa dikasih 3,6 juta setahun, mana cukup? 300.000 sebulan. Mau makan apa, naik bus juga nggak bisa. Nah kenapa nggak langsung Yayasan Beasiswa Jakarta fokus untuk kasih beasiswa siapa? Nah ini semua butuh data. Kita kalau cuma bantu-bantu gini nggak ada data. Sekarang data jelas, saya tinggal print di Bank DKI keluar nih siapa-siapa. Nah itulah gunanya cashless ini. Terus naik bus nanti. Bisa nggak saya bikin yang kaum duafa ini kalau udah pakai ini tempel di Transjakarta nggak bayar? Bisa. Nah ini bisa saya rancang seperti itu, tapi tunggu tahun depan sampai semua Kopaja terintegrasi dalam satu sistem bus. Jadi orang Jakarta nggak usah mikir lagi deh, kalau nggak punya duit nggak usah bayar, kasarnya gitu. Tapi Anda harus pegang kartu yang dia tempel. Nah pola ini yang mau kita lakukan di Jakarta, ya. Kira-kira cukup ya? Apa lagi? Takbiran kalau selama nggak pakai helm, naik di bak terbuka, tetap akan dilarang dari Kapolda. Itu urusan polisi. Jadi kalau takbiran, ya datang satu tempat ngumpul silakan. Itu Kapolda yang udah bilang. Kalau nggak pakai helm, tangkap, tilang. Iya. Mau nggak takbiran pakai helm?
Kalau mau ngepen, sorry ini. Ya. Baru mau masukin.